Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, orang tua murid dan anak-anak yang terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua tetap sehat, tetap selamat, dan tetap setia serta percaya pada Tuhan meskipun kita masih dalam situasi dan kondisi saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama, mendengarkan bersama materi singkat tentang sejarah Rosario, makna Rosario, manfaat berdoa Rosario, dan juga tata cara berdoa Rosario secara Katolik. Mari anak-anak kita saksikan dan kita simak bersama materi singkat berikut ini. Sejarah singkat Rosario. Sebenarnya asal-usul Rosario tidak dapat ditentukan secara jelas secara historis karena terbentuknya tahap demi tahap. Digunakan butir-butir sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Struktur doa Rosario ini sendiri berkembang antara abad 12 dan 15. Pada waktu itu, 50 doa Salam Maria dihubungkan dengan ayat-ayat Mazmur untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pada saat inilah dikenal sebagai Rosarium Rosegaden. Pada abad 16 terbentuklah doa yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 misteri gembira, sedih, dan mulia. Peran Santo Dominik pada tahun 1221 adalah santo yang menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia berkhotbah tentang Rosario ini pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa Rosario, namun peran Santo Dominik cukup besar dalam memperkenalkan kepada umat. Santo Dominik sendiri adalah saksi yang mendoakan doa Rosarius tersebut. Namun doa tersebut dalam bentuknya seperti sekarang merupakan pertumbuhan hasil devosi yang terjadi beratus tahun setelah kematian Santo Dominik. Doa Rosarius sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600, 1700-an, terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto di tahun 1571. Saat itu negara-negara Eropa sedang diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, di Genoa, di Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima memerintahkan umat Katolik untuk berdoa Rosario, memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan.
perintah ini dilakukan oleh Don Juan dari Austria, komandan armada, demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Santa Maria dan bersama dengan umat iman yang lainnya. Mereka berdoa bersama sejak subuh sampai petang. Doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Pesan Santo Paus Yohanes Paulus II sebagai doa damai, Rosario selalu dan akan selalu menjadi doa keluarga dan doa untuk keluarga. Ada saatnya dulu bahwa doa ini menjadi kesayangan keluarga dan doa ini membawa setiap anggota keluarga menjadi dekat satu sama lain. Kita perlu kembali kepada kebiasaan doa keluarga bersama dan juga mendoakan keluarga yang berdoa bersama akan terarah pada Yesus yang akan mampu memandang satu sama lain dengan mata kasih, siap untuk berbagi, untuk saling mendukung, saling mengampuni, dan melihat perjanjian kasih mereka diperbarui oleh Roh Allah sendiri. Rosarium Virginis Mary 41 Paus Yohanes Paulus II. Segenap anak-anak SD Saros 3 Bandar Lampung dimanapun kalian berada, yang Pak Guru kasihi, dan juga Bapak, Ibu, orang tua, wali murid dimanapun berada yang saya hormati. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Anak-anak dan Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, pada bulan ini, bulan Oktober, adalah bulan yang sangat istimewa khususnya bagi umat Katolik di seluruh dunia. Gereja Katolik menetapkan bahwa bulan Oktober adalah bulan penghormatan kepada Bunda Maria yang sering kita sebut dengan bulan Rosario. Makna dari doa Rosario antara lain, doa Rosario adalah doa renungan. Doa Rosario adalah doa yang berisi tentang ringkasan Injil, dan juga doa Rosario adalah doa kristologis. Doa Rosario sebagai doa renungan sambil mendaraskan doa Salam Maria 10 kali secara berulang-ulang, para pendoa merenungkan misteri iman yang ada di dalam rangkaian doa Rosario itu. Pemahaman dan praktek doa Rosario ini sangat ditekankan oleh dokumen-dokumen gereja maupun oleh ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja kita. Antara lain, doa Rosario adalah salah satu tradisi kontemplasi Kristiani yang terbaik dan paling berharga. Doa Rosario adalah doa renungan yang sangat khas. Dan yang kedua, doa Rosario adalah sarana yang paling efektif untuk mengembangkan kaum beriman untuk
merenungkan ataupun untuk berkomitmen merenungkan misteri-misteri Kristiani. Kita butuh kehidupan Kristiani yang membawa kita kepada kedewasaan iman dan penghayatan iman yang lebih. Dan yang ketiga, rosario adalah doa renungan yang sangat indah. Tanpa unsur renungan di dalam doa rosario, maka akan kehilangan maknanya. Tanpa renungan, doa rosario ibarat tubuh tanpa jiwa. Dan ada bahwa doa rosario akan menjadi ungkapan kata-kata secara mekanis saja apabila tanpa ada unsur renungan di dalamnya. Dan tentu hal ini bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Sedari hakikatnya, doa rosario membangun irama yang tenang dan tetap. Ini akan membantu orang atau membantu kita untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus. Doa rosario sebagai ringkasan Injil. Doa rosario adalah ringkasan Injil karena di dalamnya dirangkai dan direnungkan sejarah keselamatan Allah yang dipaparkan dalam diri Kristus dalam kabar gembira atau Injil. Sejarah keselamatan itu dimulai dari kisah-kisah sekitar inkarnasi sampai dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan, dan juga ditambah satu lagi yaitu tentang kisah kehidupan Kristus di hadapan umum. Sehingga dengan demikian doa rosario menjadi ringkasan Injil yang utuh, yang sempurna. Kini renungan rosario mencakup beberapa peristiwa sekitar inkarnasi dan masa kecil Yesus yang masuk di dalam peristiwa gembira. Peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Tuhan di khalayak umum kita kenal dengan peristiwa-peristiwa terang. Sedangkan peristiwa sengsara, wafat Kristus, ini kita kenal dengan peristiwa-peristiwa sedih, dan sekitar tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan kita kenal dengan peristiwa-peristiwa mulia. Doa rosario sebagai doa kristologis. Rosario adalah salah satu doa Kristiani yang sangat injili, yang intinya adalah renungan tentang diri Kristus sendiri. Sebagai doa Injili, rosario dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan dan memiliki orientasi kristologis
yang gamblang. Unsurnya yang paling khas di dalam doa rosario yang secara implisit maupun tersurat pada doa Salam Maria yang menjadi senternya atau yang menjadi pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Nama ini menjadi puncak baik dari kabar atau salam malaikat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis sendiri, terpujilah buah tubuhmu. Pendarasan salam Maria secara berantai itu menjadi bingkai, di mana dirajut renungan atau kontemplasi atau misteri-misteri yang ditampilkan melalui doa rosario. Nah, anak-anak dan Bapak, Ibu, orang tua, wali murid dimanapun berada, dan segenap umat Katolik dimanapun berada, itulah makna dan arti doa rosario. Baik pada bulan ini, di bulan Oktober ini, mari kita sungguh laksanakan, kita hayati peristiwa-peristiwa iman melalui penghayatan di dalam doa rosario. Karena dengan doa rosario akan membawa kedamaian, akan membawa kita kepada misteri Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Selamat berdevosi kepada Bunda Maria di bulan rosario ini. Dan pesan dari saya, tetap mematuhi protokol kesehatan, ingat pesan Ibu, jaga jarak, mengenakan masker, dan tetap tinggal di rumah, serta mencuci tangan setelah ataupun sebelum memegang sesuatu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai smart. Manfaat-manfaat berdoa rosario. Dengan berdoa rosario, kita dapat mengikuti Bunda Maria yang rendah hati, yang selalu mengatakan iya untuk melaksanakan kehendak Allah. Doa rosario membawa kita untuk lebih mengenal misi Yesus Kristus, mewartakan kasih Allah di dunia ini. Doa rosario juga dapat meredam dan memperlemah gejolak emosi dari hal-hal duniawi di dalam diri kita, seperti keserakahan, marah, dendam, iri hati, emosi dalam jiwa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Doa rosario menghasilkan kedamaian, kerendahan hati, dan sikap bersyukur apa yang sedang kita alami, serta keyakinan bahwa Bunda Maria tidak akan pernah meninggalkan bila kita sedang dalam kesulitan. Doa rosario menjadi sarana untuk melakukan sili atas segala dosa terhadap Allah dan juga dosa terhadap sesama. Doa rosario membantu kita memperoleh segala macam rahmat dan anugerah dari Allah yang dicurahkan kepada kita. Doa rosario juga memberikan keyakinan yang lebih dalam akan kasih dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan berdoa rosario adalah permenungan tentang karya penyelamatan umat manusia, mulai dari terkandungnya Putra Allah dalam rahim Bunda Maria sampai kebangkitannya, ia naik ke surga,
serta Ia yang mengutus Roh Kudus membimbing perjalanan perziarahan hidup kita di dunia ini. Akhirnya, doa rosario sangat dianjurkan bagi para umat Katolik oleh para santo santa dan para paus, karena sangat bermanfaat untuk silih dan untuk menghapus dosa-dosa kita selama perjalanan hidup di dunia ini. Anak-anak yang terkasih, kita mau mengingat kembali tata cara berdoa rosario yang biasa kita adakan setiap pada bulan Mei dan bulan Oktober. Sebelum kita berdoa rosario, kita akan mempersiapkan diri untuk peristiwa yang akan kita gunakan, karena dalam doa rosario nanti ada peristiwa-peristiwa, 4 peristiwa ini yang akan kita doakan. Maka kita pilih dulu. Kalau kita berdoa sendiri, kalian bisa memilih sesuai dengan keadaan dan hati kita masing-masing. Tetapi karena berdoa bersama, maka kita akan pilih sesuai dengan pedoman peristiwa dalam doa rosario. Sebenarnya tata cara berdoa rosario ini bisa kita ambil panduannya. Kalau kalian tidak hafal urutannya, ini bisa diambil dari puji syukur. Selain itu juga seperti ini, buku ini doa adalah sumber kekuatan bagi kita. Juga ada di selebaran yang kalian miliki. Ini sudah urutan secara pasti, tidak akan salah. Nah, urutan peristiwa sebelum kita doa rosario kan kita pilih. Kita memilih peristiwa ini ada 4, yaitu peristiwa gembira, sedih, mulia, dan juga peristiwa terang. Nah, ini semua peristiwa ini menggambarkan tentang karya Allah yang sungguh besar kepada Tuhan Yesus Kristus bersama ibundanya Bunda Maria. Nah, untuk doa rosario, peristiwa yang pertama gembira tadi didoakan pada hari Senin dan Sabtu. Peristiwa sedih didoakan hari Selasa dan Jumat. Peristiwa mulia didoakan hari Rabu dan Minggu, sedangkan peristiwa terang pada hari Kamis. Nanti kalian doa pada hari apa? Nah, kalian lihat peristiwa dalam doa tersebut baru digunakan. Nah, urutannya sebagai berikut. Ini yang pertama ya, rosario ini kita lihat. Sebelum kita rosario, tadi kita sudah menetapkan peristiwa apa. Kalau hari ini misalnya hari Kamis, ya kita ambil, dilihat di situ dalam peristiwa tersebut. Hari Kamis ini peristiwa terang, kita ambil yang peristiwa terang di dalam panduan tadi. Nah, setelah itu kita mulai dengan doa pengantar. Sebelum rosario bisa didoakan dengan doa pembukaan yang dipilih oleh keluarga tersebut, keluarga kalian sendiri-sendiri. Yang pertama, setelah doa pembukaan tadi, kita buka dengan tanda salib. Tanda salib, terus dilanjutkan dengan doa aku percaya. Aku percaya, setelah aku percaya ini kita lanjutkan dengan kemuliaan. Setelah kemuliaan ini ada bulir-bulir yang pertama. Yang pertama ini adalah Bapa kami. Maka kita mendoakan secara bersama Bapa kami. Setelah Bapa kami, kita akan lanjutkan dengan doa Salam Maria. Salam Maria 3 kali ini sudah ada dalam panduan, yaitu yang pertama Salam Putri Allah Bapa. Terus secara bersama-sama mendoakan Salam Maria penuh rahmat secara sampai selesai. Yang kedua, Salam Bunda Allah Putra, baru Salam Maria disambung bersama-sama. Yang ketiga, Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Ini terus langsung disambung dengan Salam Maria penuh rahmat, seperti itu. Setelah selesai ini ada langkah selang ya, sebelum ke Bapa kami. Penderasan yang pertama itu setelah Salam Maria, kemuliaan kepada Bapa dan terpujilah. Setelah selesai, kita baru mengambil sebelum Bapa kami. Ini ada butiran yang berikut, mulai penderasan Bapa kami dan Salam Maria secara bergantian. Ini kita ucapkan peristiwa tadi, peristiwa yang pertama. Misalnya peristiwa terang tadi ya, berarti peristiwa terang yang pertama. Di dalam peristiwa terang, setiap peristiwa 4 tadi ada 5 peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus, sudah ada di dalam 5 buliran-buliran rosario, ke-10 rosario, ke-10 Salam Maria dan rosario ini. Jadi peristiwa terang yang pertama dibacakan peristiwanya itu apa. Nah,
Di situ juga ada doa yang diucapkan oleh keluarga itu, yaitu doa permohonan boleh, doa syukur boleh, pujian boleh. Jadi masing-masing keluarga ini ada ucup. Nah, ucup ini nanti bisa ditentukan oleh keluarga masing-masing dalam setiap bulan ya. Bulan yang pertama setelah selesai doa ucup tersebut, baru nanti Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, disambung dengan bersama-sama. Setelah selesai Bapa kami, 10 buliran pertama ini didoakan Salam Maria 10 kali secara bergantian. Selesai yang pertama, kemudian dilanjutkan yang kedua. Yang kedua selesai, sebelum kedua ini ada kemuliaan dan juga terpujilah. Setelah selesai 10 Salam Maria ini ya, setelah selesai peristiwa dalam doa rosario, peristiwa terang yang pertama tadi, terus dilanjutkan sampai peristiwa kelima dan juga pendarasan masing-masing Bapa kami dan ke-10 Salam Maria ini sampai peristiwa terang yang kelima. Kalau sudah selesai semuanya, baru ditutup dengan doa kemuliaan, terpujilah, dan juga doa Fatimah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan seterusnya itu. Setelah selesai semuanya ini kan akan berjumlah 50 pendarasan Salam Maria dan 5 Bapa kami itu. Kemudian ditutup dengan kemuliaan dan terpujilah kembali, baru ditutup dengan doa penutup dan memberi tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti itu. Demikian anak-anak tata cara berdoa rosario yang kita mulai akan kembali ingat dan kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Selamat untuk anak-anak semuanya untuk melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yesus bersama Bunda dengan doa rosario. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Guru, orang tua murid dan anak-anak yang terkasih, kita telah menyaksikan sejarah singkat, makna, manfaat, dan juga tata cara berdoa rosario secara Katolik. Semoga tayangan ini memberi manfaat, makna bagi kita untuk semakin menumbuhkan dan mengembangkan iman kita kepada Allah, lebih-lebih melalui devosi bersama dengan Bunda Maria. Semoga kita tetap setia mengikuti doa rosario sepanjang bulan ini, dan kita tetap sehat, tetap semangat melaksanakan tugas kewajiban harian kita yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel YouTube SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Tetap sehat dan semangat di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.